Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami untuk mata kuliah pemrograman game. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Johan Tandian dengan STB 192446, yang kedua Taufik Zulhak Jasman dan STB 192443, yang ketiga ada Taufik dengan STB 199398. Yang keempat ada Muhammad Abdul Jabbar dengan STB 192439. Lalu saya sendiri atas nama Zulkifli dengan STB 192459. Nah, untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan bergantian oleh saya dan teman saya secara berurutan. Langsung saja kita masuk ke penjelasan pertama oleh Johan Tendian. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai game apa yang kami buat dan referensinya dari mana. Nah, game yang kami buat itu berjudul Catch Game, yang dimana game tersebut kami ambil dari website Open Preprocessing yang berjudul Buckets and Apple, yang dibuat oleh Kevin Martin Jones. Untuk gamenya itu sendiri seperti ini. Game tersebut memiliki bucket, kemudian itu apel yang berjatuhan secara random, kemudian skor yang sebelah kiri. Nah, kemudian itu apabila skor tersebut mencapai -10, maka game tersebut akan game over. Nah, kemudian selanjutnya itu apa saja sih yang kami modifikasi? Yang pertama itu background musik atau musik. Ada dua. Yang pertama itu rock, kemudian yang ini Senao Bonzakura. Kemudian itu ada efek hit. Kemudian ada itu efek sound file yang dimana ketika game tersebut game over, maka sound tersebut akan berbunyi. Kemudian saya mendapatkan beberapa image. Yang pertama itu image apple, image catcher, dan image effect. Dan kemudian image game over, image menu background, live bar, dan image start, kemudian image win. Nah, untuk gamenya itu berbeda dari game sebelumnya, itu game kami itu memiliki main menu. Nah, untuk memulai game tersebut, kita harus mengklik tombol play untuk bermain game tersebut. Nah, perbedaannya itu ada pada gambarnya. Kemudian game ini memiliki live score yang berada pada atas. Kemudian ada apple point. Kemudian ada efek pada saat apple tersebut mengenai the catcher-nya. Kemudian ada background musik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu untuk sound dan image. Untuk sound, kita mengimport library sound, yang dimana kita dapat dari tools. Kita buka tools, kemudian manage tools, kemudian libraries. Nah, di sini ada library tools di sini, kemudian kita install. Kemudian di sini import processing sound, berarti import sound, kemudian sound file, library variable hit, music, loss, effect, background, live. Kemudian image, yaitu efeknya, background, live bar, apple, background game over, background win. Nah, untuk ukuran dari background, kita harus menyesuaikan dengan ukuran size dari game. Misalnya di sini size-nya itu adalah 800 kali 450. Maka untuk backgroundnya kita harus sesuaikan, yaitu detailsnya yaitu ya ini. Dimensinya itu 800 kali 450 pixel. Dan untuk ini variable background, yaitu load image, menu background. Ini untuk memasukkan menginput background di sini. Ini background untuk game over, background untuk win, live bar, kemudian apple, effect, button, music, loss, hit. Nah, di sini kita load image itu memasukkan gambar. Load image,
kemudian di horizon file. Nah, untuk menu backgroundnya namanya harus sesuai dengan nama file yang di sini. Begitu juga dengan untuk soundnya, harus sama dengan nama sound yang ada di sini. Ini harus sama namanya. Kemudian untuk backgroundnya ini smooth, frame rate untuk lebih smooth. Kemudian frame rate-nya 30, fontnya, nah ini untuk jenis font, style fontnya. Itu saja dari saya. Kemudian saya lanjutkan ke sesi selanjutnya. Oke, untuk bagian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kelas pada case game ini. Jadi dalam game ini terdapat 3 kelas. Yang pertama adalah player, yang kedua adalah fruit, yaitu apelnya, yang ketiga adalah lekbar. Itu kelas pertama yaitu kelas player. Itu kita deklarasikan untuk posisi playernya saat ini, untuk posisi X dan posisi Y nya. Tuh, itu kemudian deklarasikan juga untuk image playernya. Kemudian dalam kelas player ini kita buat fungsi player. Di dalam fungsi player ini kita akan load image dari gambar, kita akan load image atau gambar dari karakter player kita. Kemudian kita set juga di sini untuk lebar dan tingginya. Kemudian untuk posisi X-nya di sini kita mengambil posisi dari mouse X. Jadi untuk pergerakan kiri dan kanan player itu kita kontrol menggunakan mouse. Kemudian untuk posisi X-nya itu kita atur di bagian bawah. Untuk posisi player. Kemudian di sini ada void display, itu fungsi untuk menampilkan playernya. Selanjutnya untuk kelas fruit itu sama, kita deklarasikan juga untuk posisinya X dan Y. Kemudian darat ini untuk ukuran dari apel, ukuran dari apelnya. Kemudian speed ini untuk kecepatannya. Nah, ada color juga untuk warna. Kemudian dalam fungsi fruit ini kita set untuk posisi X-nya itu random. Jadi antara 50 sampai dengan width-nya itu width dikurang 50. Dan width-nya di sini adalah 800, jadi dikurang 50 jadi 750. Tujuannya kenapa di sini 50? Agar posisi munculnya apel nanti tidak terlalu ke pinggir. Kemudian untuk posisi Y-nya itu kita set 0, jadi dia akan muncul dari paling atas dulu. Kemudian ratnya di sini adalah ukuran dari apelnya, kita set ke 20. Kemudian untuk speednya atau kecepatan jatuhnya itu kita buat random antara 3 sampai 6. Dan di sini untuk colornya. Untuk void display ini untuk menampilkan apelnya. Kemudian untuk di sini ada fungsi untuk update posisi. Jadi ini untuk menjalankan pergerakan dari apelnya. Jadi kita akan menggerakkan apelnya di sini. Jadi pergerakannya akan turun ke bawah sesuai dengan kecepatan yang kita random tadi. Kemudian untuk checkpoint di sini untuk mengecek jika apelnya itu keluar dari layar. Jadi ketika keluar dari layar dia akan reset kembali posisinya. Kemudian untuk reset posisinya di sini dia akan kembali ke 0. Kemudian untuk posisinya lagi akan di random kembali dan speednya juga akan di random kembali. Untuk live bar sendiri itu sama tadi, untuk kita deklarasikan dulu untuk posisi X sama posisi Y-nya. Di sini juga kita set untuk tingginya, height-nya. Kemudian dalam fungsi live bar ini posisi X-nya itu kita atur ke tengah-tengah layar. Kemudian di posisi Y-nya kita set ke 30, itu bagian atas nanti. Kemudian height-nya itu tinggi dari live bar-nya, gambar image dari live bar nanti. Kemudian di sini di void display itu untuk menampilkan live bar-nya, posisi yang kita atur. Untuk lebar dari live bar-nya nanti itu akan menyesuaikan dengan score yang dimiliki oleh player. Kemudian tingginya tadi kita set ke 15. Jadi itu untuk masing-masing kelasnya, penjelasan masing-masing kelas. Kemudian di bagian setup di sini untuk setupnya, di sini kita menggunakan menamakan variabel ini untuk memanggil masing-masing kelas yang ada. Jadi kita menamakan basket untuk masing-masing objek ini. Kita ambil kelas player, live bar, dan fruit. Nah, untuk fruit sendiri itu kita menggunakan array untuk menampung beberapa apel. Jadi karena kita tidak menggunakan cuma satu apel saya, untuk menampilkannya kita menggunakan array. Jadi apel no ini adalah jumlah apel yang ingin kita tampilkan ke dalam layar. Jadi untuk apelnya sendiri itu saya atur dengan jumlahnya 4. Jadi ada
4 apel nanti akan dimunculkan ke dalam layar. Kemudian ketika gameplaynya itu berjalan, itu untuk memanggil apelnya kita memanggil tadi untuk kelas apelnya sesuai dengan indeks masing-masing kita tampilkan, kemudian kita panggil void display untuk tampilkan apelnya, panggil juga ambil posisi untuk pergerakan apelnya, check bounce itu untuk mengecek apakah apelnya keluar dari layar atau tidak, kemudian check collision itu untuk cek apakah apel mengenai basket, mangkok atau piring dari player itu, atau ketika apel itu berhasil tertangkap oleh player. Nah, untuk penjelasan lebih detail bagaimana check collision itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya mengenai pembahasan bagaimana skor itu bertambah dan berkurang. Langsung saya perlihatkan untuk bagaimana kemunculan dari apel itu. Saat kita play kan di sini ada terdapat 4 apel. Speednya ini random. Jadi misalnya tadi kita aturnya 5, jadi nanti akan 5 apel yang akan tampil di layar. Nah, tadi kita atur 4 di sini. Kemudian speednya juga tadi sudah kita atur ke 3, antara 3 sampai 6. Jadi kira-kira itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kelas-kelas yang ada pada catch game ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya. Oke, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jabbar, STB 192439. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana live score-nya dan poin bertambah dan berkurang. Jadi di sini pertama-tama kita membuat function yang bernama check collision, di mana pada function tersebut terdapat parameter fruit time apple. Nah, dalam function check collision ini terdapat kondisi. Kondisinya itu jika apel ditangkap oleh player. Nah, kondisi yang di sini itu merupakan kondisi dari sumbu X dari karakternya. Kalau yang ini merupakan sumbu Y dari karakter, dan ini merupakan mangkok dari karakternya itu. Jadi ini merupakan karakter yang digunakan. Nah, setelah itu jika kondisinya terpenuhi atau apelnya itu berhasil ditangkap oleh player, maka kita panggil effect image-nya. Jadi yang ini, splash damage. Nah, setelah itu kita panggil hit.play. Jadi di sini merupakan sounds dari hit, sounds hitnya. Nah, setelah itu theme apple.resetPose ini merupakan codingan untuk mereset apple-nya itu kembali ke posisi awal atau posisi atas. Nah, setelah itu skornya bertambah atau poinnya bertambah. Nah, setelah itu left score-nya bertambah menjadi 5 jika left score lebih besar dari 0 dan left score lebih kecil dari 400. Nah, setelah itu kita membuat function yang bernama score display, di mana function ini berfungsi untuk menampilkan skor. Nah, setelah itu kita membuat function yang bernama live score display, yang berfungsi untuk menampilkan live score, di mana pada function live score display ini terdapat kondisi. Jika live score lebih kecil sama dengan 0, maka game over-nya itu kondisinya menjadi true. Lalu kita panggil efek ketika kalahnya. Penjelasan akan dilanjutkan oleh saya, Zulkifli, dengan STB 192459. Adapun nanti di sini saya akan menjelaskan pengkondisian bagaimana game itu akan mulai berjalan, membuka menu awal, hingga kondisi game over ataupun game win. Nah, khusus untuk bagian penjelasan saya itu akan menerapkan dua fungsi variabel utama, yakni boolean, tipe boolean,
Nama variabelnya game over. Di sini saya memberi nilai awal false, lalu boolean dengan nama variabel menu. Di sini nilai awalnya true. Ini di void drop. Sini background akan dipanggil untuk mereset background setiap perulangan. Lalu di sini apabila menu sama dengan true, maka akan memanggil fungsi menu. Nah, karena tadi di pendefinisian variabel menu ini sudah bernilai true, maka fungsi menu akan dipanggil. Fungsi menu akan memanggil gambar button itu, nah ini dia gambar button yang ditengan yang bertuliskan play. Ini posisinya dan ini akan menjadi ukurannya. Berikutnya di sini ada pengkondisian mouse X dan mouse Y. Jika nantinya kursor akan kita letakkan di dalam button play ini, lalu kita menekan klik, maka proses yang ada di dalam if ini akan dikerjakan. Adapun isinya yaitu ini yang pertama image button yang ditengahi ini akan sedikit menjadi besar jika ditekan. Lalu reset posisi apple. Lalu di sini ada for ini untuk mereset posisi apel yang jatuh. Berikutnya ada left score akan diberi nilai 400. Lalu skor atau poin kita nanti akan diberi nilai 0. Lalu menu akan menjadi false dan musik akan dimainkan. Jika menu menjadi false, maka kita masuk ke kondisi else di bagian sini. Kondisi else. Adapun isi kondisi else itu juga ada pengkondisian di dalamnya. Yang pertama di sini, apabila game over sama dengan false, ini karena belum berubah sesuai pengkondisian awal, game over itu menjadi false. Lalu dan music is playing. Music is playing ini musiknya apabila musiknya sudah diputar. Nah, itu terjadi saat kita menekan button play, musik akan diputar. Di sini ada leg bar. Kita akan diberikan leg bar di bagian atas. Nanti akan saya jelaskan di bagian gameplay mana leg bar. Lalu ada basket display, ini basket atau keranjang yang akan menampung apelnya. Nah, ini untuk fungsi apel yang akan berjatuhan. Adapun nanti fungsi apel ini akan diambil dari sebuah kelas, yang itu apel yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini ada kondisi else if. Jika kondisi if ini sudah tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kondisi else if game over. Game over akan terjadi jika kita tidak berhasil menyentuh apel hingga leg bar kita menjadi 0. Yang berikutnya di sini ada else if music is playing, not music is playing. Ini akan terjadi apabila musik yang diputar sudah habis, namun kita masih memiliki HP di leg bar kita. Kita akan memasuki kondisi game in atau kondisi menang. Nah, di sini game over akan terjadi jika kita gagal menyentuh apel dan leg bar kita habis. Musik akan dihentikan. Nah, jika musik akan dihentikan, terus akan memanggil background game over. Lalu image button juga akan dipanggil ini jika kita ingin bermain lagi. Hal ini fungsi untuk apabila kursor kita menyentuh button untuk bermain lagi, maka permainan akan dimulai sekali lagi. Adapun isi dari fungsi ini pengklikan, ini dia, image-nya akan membesar sedikit sebagai semacam pop-up mungkin. Terus di sini variabel menu akan menjadi true, game over akan menjadi false, jadi dia akan kembali ke menu awal lagi. Jika
lagu telah selesai dan kita masih memiliki HP di lab bar kita, maka akan terjadi kondisi win. Apa itu kondisi win? Nah, ini dia. Pertama, dia akan memanggil background, yaitu BG win. Berikutnya fill, ini teksnya. Adapun isi teksnya itu skor kita, ini posisinya. Lalu ada tampilan make button jika kita ingin bermain lagi. Jika buttonnya ditekan, maka akan melakukan pop up, lalu menu menjadi true. Untuk lebih jelasnya bagaimana kondisi play, game over, game ini, saya akan memainkan gameplaynya. Tampil menu seperti ini. Lalu ada bagian play. Kalau kita play, nanti akan kita lihat tombol button play ini akan sedikit membesar lalu hilang. Terus di sini kita akan menangkap apel yang berjatuhan, yang telah dijatuhkan secara random. Nah, jika kita gagal menangkap, di sini akan saya contohkan, kita gagal menangkap semua apel yang berjatuhan. Bisa kita lihat lab bar atau HP kita di atas akan terus berkurang di sini. Dan kita coba jika sudah habis. Nah, jika sudah habis, game over akan terjadi dan backgroundnya akan berubah. Terus di sini kita bisa klik play lagi untuk melanjutkan permainan. Berikutnya saya akan memainkan hingga kondisi menjadi win. Bisa kita lihat tadi saya mengalami kesalahan dan dia akan kembali ke posisi game over. Jika posisi game over itu kita tombol klik play, maka musik akan kembali diputar dan kita bisa bermain lagi. Ini kondisi play win. Jika lagu telah selesai dan tidak mengalami game over, maka tampilannya akan seperti ini. Bisa kita lihat di bagian atas skornya itu 167, itu jumlah apel yang telah didapat atau disentuh. Lalu di sini ada tombol button dan jika kita klik kembali ke fungsi menu, kita play dan game kembali dimainkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.